Al-Quran wa sifatuhu, nama-nama yang melekat pada Al-Quran dan sifat-sifat yang menerangkan fungsi di balik nama itu. Kita sudah ambil pertemuan yang lalu dari 68 kali penyebutan dalam Al-Quran, kemudian disebutkan 3 sudah kita terangkan dengan 4 fungsi yang sudah kami jelaskan. Sekarang yang kelima, ini kita ambil contoh saja sebagai penutup nama Al-Quran supaya kita nanti bisa berpindah kepada nama lainnya. Tapi prinsip dari fungsi nama ini kita jelaskan supaya kita bisa pahami apa maksud dibalik penamaan-penamaan ini. Saya ingin cek dulu, kalau disebutkan nama Al-Quran berarti yang diinginkan apanya? Ingat, bacaannya. Ya, bacaannya. Baik nanti yang terkait dengan fungsi zikir, yang fungsi zikir ini bisa nanti diarahkan misal pada kepentingan istighfar yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Ada juga fungsi syifa, obat dari penyakit yang divonis secara medis sudah tidak mungkin ada obatnya, atau bahkan obat hati yang tidak akan ditemukan solusinya di poli-poli di rumah sakit. Kalau yang pertama nanti disebut dengan penyakit-penyakit yang kalau secara medis disebut dengan daun, obatnya dawa, tapi yang ini sulit ditemukan, bahkan medis sudah mengangkat tangannya. Contohnya bahkan sudah terjadi di zaman Nabi, seorang kepala suku yang disengat kalajengking itu, yang racunnya sudah menyebar, yang sudah tidak ada kesanggupan medis untuk bisa menyembuhkan itu. Maka Allah kemudian memberikan petunjuk pada seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membacakan bagian dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, yang dengan izin Allah setelah dibacakan sembuhlah orang itu. Maka dari situlah kemudian fungsi Al-Quran ini disebut dengan syifa. Yang menjadi syifa bukan tulisannya, tapi yang dimaksudkan adalah bacaannya. Jadi dalam konteks ini saya sering menyampaikan bahwa fungsi Al-Quran menjadi syifa ketika itu dibacakan, bukan ketika tulisannya kemudian dituliskan lalu antum kemudian simpan di tempat tertentu menjadi bagian yang kemudian diyakini untuk memberikan faedah tertentu. Itu hal berbeda. Kita belum bahas materi itu. Tapi yang ingin kami tekankan adalah fungsi Al-Quran jadi syifa saat ia kemudian dibacakan. Maka turunlah kemudian itu dalam uraian di surah ke-17 Al-Isra ayat ke-82. Sebelah kiri di pertengahan di mushaf. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa makna yang pertama adalah obat bagi penyakit yang secara medis itu sulit untuk diatasi. Jadi kalau nanti ada hal yang demikian terjadi lagi, Anda bisa kemudian gunakan ayat-ayat Al-Quran itu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau medis mengatakan nggak bisa, ini mustahil, ya dihukumi seperti yang kita bahas pertemuan lalu, maka ambillah kemudian mushaf. Anda berwudu, bacakan Al-Quran, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari ayat-ayat terkait dengan kebutuhan syifa Anda. Ada yang di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Ada wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau penyakitnya parah luar biasa, ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Bahkan di ayat itu Allah berjanji kalau ada orang menderita penyakit seperti Nabi Ayub pun persis sama, di ujung ayatnya kalau dia mengamalkan amalan seperti Nabi Ayub amalkan, maka Allah akan sembuhkan dengan izinnya. Wa dzikra lil abidin. Dzikra ini mesti menjadi pengingat, zikrun bagi hamba-hamba Allah. Kenapa disebut abid? Abid itu punya sifat ubudiyah. Jadi kalau Anda pengen sembuh, disembuhkan oleh Allah yang punya sifat menyembuhkan, maka dekati Allah lewat ubudiyah, tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan tahajud, tingkatkan sholat, dan diantara ibadah itu berinteraksi dengan Al-Quran. Zikrun, Al-Quran disebut zikrun. Quran disebut zikrun, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, jadi ketika Anda disebutkan isyarat di Quran wa dzikra lil abidin, maka interaksi perbanyak dengan Al-Quran. Baca, 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 divonis penyakit, pegang penyakitnya, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, syifa itu bermakna obat dari penyakit hati yang tidak mungkin kemudian kesembuhannya ditemukan di klinik-klinik medis ataupun sifat-sifat klinis. Datang Anda ke dokter, konsultasi mengatakan, aduh dok, kepala saya pusing, sulit kemudian. Setelah 3 hari ini kemudian tidak hilang-hilang. Sebelah mana pusingnya? Hampir semua di kepala, depan, belakang, kanan, kiri. Masya Allah, apa gejalanya? Gejalanya kalau tetangga saya beli mobil baru, saya pusing sebelah kanan. Kalau dia beli motor baru, saya pusing sebelah kiri. Handphone baru, saya pusing sebelah depan. Ya, Masya Allah, tas baru sebelah belakang.
Maka kalau Anda tanya dokter seperti ini, maka tidak mungkin kemudian akan diberikan resep-resep obat-obat duniawi secara klinis dan medis. Ini bisa disembuhkan dengan syifa. Penyakit seperti ini disebut dengan maradun, melekat ke dalam hati, yang diserang hatinya, jiwa paling dalam disebut dengan kolbun, jamaknya disebut dengan kulubun. Maka turun ayat di Al-Baqarah ayat 10, rahmatullah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Marad di sini penyakit hati. Makanya ketika ayat ini menerangkan tentang orang munafik itu bukan kena penyakit fisik, hatinya yang kena. Persoalannya dalam jiwanya. Nah, apa di antara obatnya? Rajin-rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disebut syifa. Syifa di antara maknanya obat dari segala penyakit terkait dengan hati. Tapi pengertian terbaliknya dalam ilmu usul fiqih, mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Berarti pengertian terbaliknya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu seharusnya, awas, seharusnya mengobati penyakit-penyakit dalam hatinya sehingga terjadi perubahan lebih baik dalam dirinya. Coba fokus baik-baik ya. Perhatikan sini. Jadi saya tekankan dulu sebentar supaya makna ini nanti bisa dipahami dengan baik dalam kehidupan, dan jangan sampai kita gagal dalam berinteraksi dengan Al-Quran dipahami sekedar bacaan saja. Lihat sini. Jika Anda berinteraksi dengan Al-Quran, maka di antara keutamaannya, sifat dari nama ini itu berpeluang mendapatkan syifa. Di antara makna syifa itu obat bagi penyakit maradun, penyakit hati yang melekat pada kolbun, jamaknya kulub. Sifat-sifat buruk ini yang diserang itu sumber terdalam dalam jiwa manusia. Tidak bisa dideteksi dengan alat-alat medis. Dideteksinya sekaligus nampak aja dalam sikap, sifat dan sikap. Coba Anda cek misalnya, Anda bisa mengukur tensi darah, tapi tensi sombong ukur tuh, nggak ada tensi. Tensi mengukur kesombongan, turun. Oh, ini 100/90, dia nggak akan ketemu. Sombong, iri, dengki, dan sejenisnya. Ya, ini identifikasinya hanya akan nampak pada sifat dan sikap, khususnya sikap, perilaku. Dari mana ketahuan orang sombong? Cara jalannya kelihatan, sikap. Dari mana ketahuan orang iri hati? Dari interaksinya dalam keseharian. Melihat Anda tidak tulus, begitu bara bawang baru, Anda batang bawa barang baru, dia yang bikin status. Ya, paling barang-barangnya dia piara ternak tuyul, jangan tulis gitu kan. Nah, muncul sikap, sifat muncul dari tangan, dari kaki, dan sejenisnya. Dan kadang-kadang nggak ngenakin, persis seperti mic yang saat disampaikan suaranya nggak bagus, kayak gitulah kurang lebih. Ya. Nah, fokus ini. Syifa. Baik, obatnya itu disebut dengan syifa, syifaun. Bagaimana menemukan syifa ini? Interaksi dengan Al-Quran. Karena Allah memberikan keterangan yang jelas di Quran surah ke-17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah turunkan di antara sekian ayat-ayat Al-Quran itu ada yang berfungsi sebagai syifa. Nah, pemahaman terbaliknya, kalau orang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya sudah otomatis akan mengentaskan sifat-sifat buruk ini yang bisa menyerang hati. Bahasa singkatnya, ahli Quran itu mustahil punya sifat sombong. Ahli Quran itu mustahil punya sifat iri hati. Ahli Quran itu mustahil terjebak dalam dengki. Jadi kalau ada orang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, baca Quran, apalagi menghafal Quran, apalagi mendekat pada pemahaman Quran, tiba-tiba dalam dirinya tersemailah sifat-sifat yang buruk ini. Pasti ada yang salah dengan cara dia berinteraksi dengan Al-Quran. Pasti ada yang keliru. Saya ulangi, pasti ada yang keliru. Karena itu ketika Anda ingin mengukur keberhasilan interaksi dengan Al-Quran, bukan sekedar berapa banyak yang dibacakan. Kalau cuma baca, betul anak kecil pun bisa. Pahala memang kita raih. Tapi jangan sampai pahala itu dihilangkan dengan sikap buruk yang tampak, yang menghanguskan semua itu. Betul, setiap hurufnya Bismillahirrahmanirrahim 19. Setiap hurufnya 10. Anda kalikan 19 kali 10, 190. Setelah ini Anda sombong pada orang lain.
Bismillah saya paling bagus semuka bumi. Begitu keluar statement demikian, riya namanya. Apa fungsi riya itu? Di antara fungsi riya menghancurkan semua amalan yang telah ditenun. Dari mana dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan kau gugurkan, batalkan, habiskan semua amal soleh yang pernah engkau tenun. Ingat, sedekah itu jangan dipahami terbatas pada uang yang dikeluarkan dimasukin kotak, bukan. Dalam bahasa fikih, sedekah disebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik namanya sedekah. Karena itu zakat disebut sedekah. Buka Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil dari harta yang sudah masuk nisab itu sampai haulnya, ambil sedekah, maksudnya zakat. Dari mana tahu zakat? Lihat Quran surah 9 ayat ke-60. Ketika itu kemudian diberikan pada 8 golongan, pemberiannya disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sedekah. Salat masuk sedekah. Haji umrah masuk sedekah. Semua yang baik-baik sedekah. Jangankan demikian, senyum aja sedekah. Sepanjang senyum itu baik, membahagiakan di wajah orang lain, kalimat lebih memakna menyebutkan basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Basmatuka, senyum indahmu yang membuat kawanmu bahagia. Senyum yang membuat orang bahagia, bukan senyum membuat orang lain penasaran dengan Anda. Atau Anda senyum dia ketakutan, itu bukan sedekah. Ketika Anda tersenyum memberikan kelapangan pada orang lain, Anda datang ke undangan, dia tersenyum, Anda tersenyum, lapang. Anda datang berkunjung ke rumah orang, Anda senyum, dia senyum, lapang. Itu sedekah. Semua disebut dengan sedekah. Nah, ada orang-orang yang kata Al-Quran, setelah dia lelah menanam sedekah dalam kehidupannya, itu habis. Apa yang menghabiskannya? Riya. Diberi contoh di situ, infak. Infak disebut sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak, cuman riya. Maka riya itu akan menggugurkan semua sedekah yang pernah ia lakukan. Habis.